Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini masih membahas scamnya NL Kekuatan Hijau, aplikasi investasi bodong, money game, skema Ponzi yang modusnya sewa atau beli pembangkit listrik. Ya, modusnya pembangkit listrik lah, kayak gitu ya. Teman-teman sudah pada tahu. Nah, sekarang di video kali ini saya akan membahas mengenai wakil bupati yang diduga hadir di kantor NL. Sebetulnya beneran enggak sih gitu. Nah, di sini teman-teman ya, dari rri.co.id ya, headline-nya seperti ini. Merlan Uloli ingatkan ASN Bone Bolango jangan percaya investasi bodong. Jadi beliau ini, Merlan Uloli ini wakil bupati mungkin ya. Oh iya, Mbak, wakil bupati Bone Bolango ya. Oke. Di sini ya saya bacakan. Marak isu tentang investasi bodong mengatasnamakan perusahaan asing yang bergerak di bidang energi terbarukan di Indonesia, umumnya di Gorontalo, termasuk di Kabupaten Bone Bolango yang mereka namai dengan NL Kekuatan Hijau atau NL Green Power, mendapat perhatian khusus dari Wakil Bupati Bone Bolango Merlan Uloli ya. Nah, di sini NL Kekuatan Hijau merupakan kegiatan money game berbasis aplikasi penghasil uang dengan kedok investasi alat pembangkit listrik. Ya, modusnya pembangkit listrik yang menjanjikan keuntungan sampai 200%. Padahal aplikasi ini merupakan platform investasi ilegal dan tidak memiliki perizinan dari regulator manapun. Sesuai dengan perkataan Pak Tonggam ya, Ketua SWI OJK, yang mengatakan sebelum NL scam ini mengatakan bahwa NL Kekuatan Hijau atau NL Hijau itu tidak terdaftar di regulator manapun. Tapi ngeyelnya para manajer, para member NL Kekuatan Hijau ini, setelah OJK berstatement seperti itu, malah membuka atau mengadakan pertemuan di Bandung. Dan setelah pertemuan di Bandung itu, esok harinya, tepatnya di hari Senin, NL Kekuatan Hijau scam, melakukan penipuan. Para membernya banyak yang rugi. Bahkan di Gorontalo sendiri itu ada 16 member gitu. Oh maaf, 16.000 member. Total kerugian mencapai 10 miliar. Dan katanya ya, ada yang dijanjikan 20% dari 10 miliar itu, yang mengatakan bahwa kalkulator pun menangis ya. Lanjut. Di sini namun ironisnya masih saja ada aparatur sipil negara ASN, bahkan di dalamnya ada pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terbuai bahkan ikut mempromosikan dan terlibat dalam investasi yang jelas-jelas ilegal dan bodong tersebut. Ada ASN yang bergabung, gitu, mengatakan bahwa ada ASN yang bergabung di NL Kekuatan Hijau ini. Nah, di sini Wakil Bupati Merlan S. Uloli pun menegaskan sebagai aparatur negara kita seharusnya taat aturan. Saya ini orang taat aturan katanya ya. Jadi hal-hal tidak sesuai aturan yang datang dengan tidak jelas alasannya, apalagi bicara uang. Saya tidak mendukung, saya menolak keras, dan saya malah bingung katanya. Saya dikait-kaitkan hadir di peresmian salah satu kantor NL di Bone Bolango, tegasnya saat diwawancara di ruang kerjanya Rabu dalam kurung 6/7/2022. Jadi tanggal 7 ya, 7 Juli 2022. Nah, di sini selanjutnya Merlan kembali menegaskan bahwa kehadirannya di kantor tersebut bukan untuk membuka atau meresmikan kantor NL, tetapi kehadirannya di situ karena diundang oleh salah satu pejabat Bone Bolango di ulang tahunnya. Nah, jadi saya juga tahu ya, ada akun Facebook yang kelihatannya manajer NL cabang Gorontalo ya, yang captionnya kedatangan Ibu Wakil Bupati di kantor NL katanya. Nah, ternyata beliau Ibu Wakil Bupati ini, Ibu Wakil Bupati Bone Bolango, Ibu
Merlan S. Uloli membantah bahwa beliau tidak ikut serta meresmikan kantor Enel atau ikut-ikutan dengan Enel Kekuatan Hijau itu. Jelas di sini saya percaya karena beliau itu kan wakil bupati gitu, pasti taat aturan seperti yang beliau utarakan tadi. Nah, di sini katanya beberapa orang yang menanyakan kepada saya kalau saya ada hadir membuka di kantor Enel. Itu hoax. Nah, jadi untuk teman-teman ya yang menyangka bahwa Enel Gorontalo atau Enel Bone Bolango itu diresmikan oleh pejabat, oleh wakil bupati, itu hoax. Itu fitnah katanya. Saya tidak mendukung hal-hal yang merusak citra kami sebagai wakil kepala daerah, tegas Wabub Merlan. Ia pun mengingatkan kepada jajaran ASN termasuk pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan masyarakat pada umumnya untuk tidak percaya dengan promosi maupun ajakan untuk ikut join dalam investasi bodong tersebut. Nah, selanjutnya saya ingatkan dan tegaskan tidak akan mendukung itu. Jadi kalau ada yang mengatakan saya yang membuka atas atau meresmikan kantor Enel di Bone Bolango itu hoax, itu fitnah, silahkan dibuktikan. Bawa ke saya bukti videonya, tegas Sri Kandi Bone Bolango itu. Nah, jadi untuk teman-teman jangan sampai termakan hoax gitu. Karena seorang wakil bupati itu pasti tahu aturan, pasti taat aturan, nggak mungkin ikutan investasi bodong. Nah, di sini kita lihat lagi ya, flashback. Di akun manajer Enel Gorontalo, yaitu yang bernama Dwi Riana Handayani Syak. Oke, dimulai yang pertama ini. Bismillah ya Allah, acara peresmian kantor unit 4 cabang Gorontalo di Minahasa Selatan. Nah, yang dimaksud banyak orang yang mempertanyakan Ibu Wakil Bupati ini, foto yang ini ya, captionnya teman-teman bisa lihat sendiri. Kedatangan Ibu Wakil Bupati di kantor Enel. Nah, jadi yang membuat simpang siurnya itu ya si manajer Enel Gorontalo ini ya. Orang Ibu Wakil Bupati ini cuma menghadiri ulang tahun beliau ini ya, cuma menghadiri pesta ulang tahun lah kayak gitu, acara ulang tahun. Bukan niatnya mau ke kantor Enel. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang ulang tahunnya itu salah satu manajer Enel? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa si manajer Enel Gorontalo ini mengatakan bahwa captionnya di Facebook ya, siaran langsung ini, kedatangan Ibu Wakil Bupati di kantor Enel. Nah kan, nggak ada ulang tahunnya. Harusnya yang harus ditanyai itu si manajer Enel Gorontalo nya, kenapa bikin postingan seperti ini? Apakah memanfaatkan situasi untuk flexing yang tujuannya untuk menggait member baru? Nah, teman-teman bisa menelaahnya sendiri. Selanjutnya di sini, di tanggal yang sama, tanggal 13 Juni di sini tangkapan layar siaran langsung dari si manajer Enel Gorontalo ini. Lanjut acara peresmian kantor unit Enel, pejabat yang pegang katanya. Ya, di sini jelas captionnya pejabat yang pegang. Maksudnya apa? Gitu. Apakah dia itu dalam flexing memperkenalkan, mempromosikan Enel itu membawa pejabat supaya masyarakat percaya? Nah, teman-teman bisa pikirkan sendiri itu, bisa menelaahnya sendiri. Selanjutnya, masih di tanggal yang sama, 13 Juni. Lanjut acara peresmian kantor unit Enel, pejabat yang pegang lagi di sini ya. Pejabat yang pegang. Nah, ini tangkapan layar saat siaran langsung. Sudah beredar ya postingan-postingannya ini. Nah, ini lanjut acara peresmian kantor Enel, pejabat yang pegang. Maksudnya apa itu? Maksud pejabat yang pegang itu apa gitu. Sedangkan Ibu Wakil Bupati daerah tersebut mengatakan bahwa menolak keras adanya investasi bodong lah, intinya seperti itu. Bahkan namanya pun dibawa-bawa gitu. Yang jelas itu hoax, fitnah, karena beliau Wakil Bupati daerah tersebut ya, Bone Bolango, itu hanya menghadiri acara ulang tahun. Sekali lagi, ulang tahun sesuai dengan pernyataannya di artikel rri.co.id gitu ya. Selanjutnya di sini, acara peresmian kantor unit Enel ketiga punya pejabat tinggi guys.
Nah, si manajer Enel Gorontalo ini selalu membawa nama pejabat ya di acara peresmian pada tanggal 13 Juni tersebut. Nah, ini kan pejabat tinggi itu maksudnya apa gitu. Itu saja video kali ini tentang Enel kekuatan hijau ya. Masih membahas yang cabang Gorontalo karena banyak sekali yang request gitu. Bang, bahas lagi. Katanya ada pernyataan dari wakil bupatinya. Oke, saya cari informasi dan ada. Dan kesimpulan saya bahwa beliau, wakil bupati itu memang benar-benar nggak ada kaitannya dengan Enel kekuatan hijau. Saya yakin itu 100%. Yang mengatakan bahwa beliau, wakil bupati Bone Bolango meresmikan kantor Enel itu hoax. Dan di sini yang harus dipertanyakan, kenapa manajer cabang Gorontalo itu selalu membawa pejabat tinggi. Katanya kan peresmian kantor Enel pejabat tinggi yang pegang. Itu maksudnya apa? Harusnya dia yang mengklarifikasi lagi gitu. Kan kemarin baru satu klarifikasinya. Nah, kalau yang ini gimana itu? Maksudnya pejabat tinggi yang pegang itu gimana gitu. Sedangkan wakil bupati pun menolak adanya kegiatan investasi bodong. Intinya seperti itu. Wakil bupati pasti taat aturan, pasti tahu referensi mana yang legal, mana yang ilegal. Itu jelas 100%. Pejabat itu cerdas, pasti tahu, nggak mungkin ikut-ikutan investasi bodong. Yang ada hanyalah dalam tanda kutip pejabat sampai wakil bupati itu dimanfaatkan untuk flexing manajer Enel, tujuannya untuk menggait member baru. Itu penafsiran saya. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.